Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jos Bimasena. Malam hari ini kita jumpa di dalam talk show atau bincang-bincang bersama radio kesayangan Anda di 91,3 FM. Untuk rekan-rekan di Kabupaten Barito Timur, saya ucapkan selamat malam, salam kompak persahabatan, dan selamat mendengarkan acara malam hari ini talk show bersama radio kesayangan Anda, Monika Surya FM, yang dipandu langsung oleh Bung Jos Bimasena. Di ujung telepon ada beberapa narasumber, di antaranya adalah selamat malam untuk Bung Badawo. Ini adalah pendiri Kabupaten Barito Timur yang mana malam hari ini sudah hadir yang dalam rangka berdiskusi berkaitan rencana Pemda untuk merubah pasar mingguan dari hari Senin menjadi hari Sabtu untuk pasar Tumenggung Jayakarti Tamyang Layang, dan untuk pasar Ampah Beringin Ampah yang dari hari Jumat dipindah menjadi hari Senin dengan alasan yaitu untuk mengantisipasi ASN atau pegawai negeri yang keluyuran ke pasar pada hari jam kerja. Apakah ini masuk akal atau ini tidak masuk akal? Tentunya perlu uji material yang betul-betul penuh dengan penelitian. Oke, baik. Selamat malam untuk Bung Badawo. Selamat malam juga untuk Pak Yudi. Pak Yudi ini adalah pelaku dan juga pemerhati serta tokoh masyarakat dari Ampah, dan saat ini juga menjadi anggota DPRD Kabupaten Barito Timur dari Partai PKB. Pak Yudi, selamat malam. Kemudian ada Bung Eda. Bung Eda ini adalah pemuda Barito Timur yang ada di perantauan yang malam hari ini juga hadir, tentunya dalam menyampaikan bagaimana sikapnya tentang pasar yang akan dirubah harinya, yaitu dari hari Senin kebiasaan untuk pasar Tamyang Layang menjadi hari Sabtu, dan Ampah dari hari Jumat menjadi hari Senin. Apakah ini nanti mereka yang ada di sini sepakat dengan itu atau justru akan sebaliknya? Selamat malam juga untuk Bang Eda, dan selamat malam untuk Bu Juwita. Dan Bu Juwita ini adalah sekretaris PPDI di Kabupaten Barito Timur. Terima kasih. Dan berikutnya adalah Bung Yandi. Bung Yandi adalah pengamat publik yang ada kaitannya dengan malam hari, tema malam hari ini yaitu berkaitan dengan pasar yang akan dipindah pada hari tertentu. Ini mari kita diskusikan bersama Bung Jos Bimasena dan rekan-rekan. Oke, terima kasih, dan sebentar akan saya hadirkan narasi beberapa menit. Selamat mengikuti. Karena pada intinya hari Sabtu itu mungkin pengunjungnya mungkin banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, efektifnya lagi tidak ada lagi pegawai keluyuran untuk ke pasar pakai seragam. Jadi kalau hari Sabtu itu jadi semua libur. Dagang itu pada intinya mereka senang. Kalau memang itu benar-benar dinyatakan itu hari Sabtu, mereka akan siap, dan mereka juga siap akan ditata rapi. Dengan pasarnya hari Sabtu, mereka juga senang. Pada intinya mereka pedagang dari luar itu senang mereka, dan di dalam pun mereka senang. Karena kenapa juga? Efeknya juga buat mereka, hari Sabtu itu kan hari libur, jadi orang semua bisa ke pasar, dari desa pun mereka bisa ke pasar dengan pasar mingguan untuk Tumenggung Jayakarta. Sebenarnya sih pada intinya kalau tidak masih dalam zona, kita Dusun Timur kena zona hitam ya. Seandainya di bulan Januari ini kita normal, di bulan Januari ini yang akan dibuka pasar mingguan itu hari Sabtu, dengan nanti bukan sekonyong-konyong kita menggantikan pasar itu dengan membalik telapak tangan, bukan. Kita ada ritualnya nanti diadakan, karena pada intinya kenapa dulu dibilang hari Senin ini pasar untuk Tumenggung Jayakarta itu diganti nanti
Memang kalau secara aturan Pak, kalau walaupun sebenarnya itu kan tugasnya Satpol PP Pak untuk menegakkan perda itu, untuk menertibkan PNS-nya, ASN-nya Pak. Nah cuman maksud pemerintah untuk ke hari Sabtu itu memang sangat baik sekali Pak, karena berhubungan dengan hari liburnya pegawai. Oke, baik, masih bersama kami di radio kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM, dan bersama Bung Jos dan ada rekan-rekan yang sudah hadir di ujung telepon. Nanti akan saya minta pendapatnya satu persatu berkaitan pasar, dan kali ini saya akan mencoba untuk menghubungi Pak Badowo di sesi pertama. Ini adalah berkaitan dengan pergantian hari pasar mingguan, dan nanti ada sesi kedua yaitu berkaitan dengan perumahan DPRD Kabupaten Barito Timur ini baiknya dijadikan apa, karena ini setiap tahun memerlukan anggaran pemeliharaan yang mana sampai saat ini kurang maksimal dalam pemanfaatannya. Oke, baik. Bung Badowo ini adalah salah satu tokoh pendiri Bartim dan juga tokoh masyarakat, dan ada kaitannya dengan pergantian pasar ini. Saya ingin Bung Badowo juga memberikan komentar berkaitan dengan diskusi malam hari ini. Silakan Bung Badowo. Halo? Iya, silakan. Baiklah, selamat malam semua. Selamat malam untuk semua yang hadir di talk show ini. Selamat malam Pak Badowo. Ya. Selamat malam senior Pak Badowo. Ini mulai hujan lebat. Suara hujannya sangat deras ini. Iya, tidak mengganggu. Tapi jangan sampai kalah suara kita dengan hujan ya. Iya. Kita harus lebih keras, lebih nyaring. Oke, ya silakan. Pak Cilik ada juga ya? Pak Cilik malam hari tidak hadir, Pak. Yang hadir Pak Jumudi ada? Pak Jumudi tidak hadir juga. Yang ada Bung Eda, Bung Yudi, kemudian Bang Yandi, dan Bu Juwita. Bu Juwita yang mana itu? Bu Juwita dari PPDI, juga dari tokoh masyarakat. Sekretaris PPDI. Iya, betul. Baiklah. Selamat malam semua yang hadir dalam talk show ini, dan juga selamat malam bagi para pendengar setia dari radio apa ini? Monika Surya FM. Monika Surya FM. Walaupun ada gangguan hujan lebat ini, suaranya mungkin agak terganggu, tapi tidak masalah. Bagus Pak, nggak masalah Pak, kita aman masih aja. mendengar. Ya, silakan. Jadi saya Ya, silakan Pak, tidak ada masalah Pak, aman aja, nggak terganggu. Ya. Halo, Bung Badowo. ya. Ya, silakan, tidak terganggu Pak, aman aja suaranya, aman, nggak masalah. Ya, silakan. Jadi pergantian hari pasar ini, pasar mingguan ini bukan baru sekarang. Saya ingin melemparkan pertanyaan kepada semua yang hadir di sini. Tahu tidak asalnya hari pasar Tamiang Layang itu kapan? Nah ini pas. So, ini kita bicara faktual ya. Sejarah historis. Iya. Never forget ya, to the history. Jadi jangan hanya bisa ngomong, bisa ngomen, tetapi tidak mengerti asal-usul pasar Tamiang Layang. Saya cerita ya. Pasar Tamiang Layang itu dimulai pada tahun 1930. Semua kita belum lahir. Kenapa saya tahu? Karena tanah pasar Tamiang Layang ini 30% itu adalah milik datuk saya. Dengar semua itu. Datuk saya yang punya, termasuk saya minta juga Bupati mendengar ini. Datuk Raat, namanya perempuan Mujan, anak dari Suta Ono. Kalau tidak kenal dengan Suta Ono, itu bukan orang Bartim, Barsel. Anak Suta Ono. Dia punya tanah di pasar itu, kebun buah. Satu pohon durian yang ditebang pada tahun 1948. Ya, ini cerita supaya yang dengar ini tahu
Jangan hanya bisa ngomong pasar ini, pasar itu. Nah, asalnya ini bukan pasar, tapi erau. Jadi yang berjualan di sini adalah hari Minggu. Catat itu. Nah, pada tahun 1930 mulai dibangun gereja Tamiang Layang. Waktu itu bukan GKE, tapi Gereja Dayak Evangelis, GDE. Nah, pada waktu dibangun selesai tahun 1933, diresmikan. Nah, sementara di belakang gereja ini kebun buah-buahan. Salah satu pemiliknya adalah datuk saya. Nah, kemudian di pasar ini, bukan pasar namanya erau, itu dilakukanlah transaksi. Waktu itu belum memakai uang. Jadi kalau kita butuh tembakau, kita taruh di sana mungkin rotan, damar atau apa, ditukar, barter. Itu awalnya. Iya. Nah, kemudian setelah gereja ini diresmikan pada tahun 33, terjadilah satu hal yang tidak diinginkan. Karena pasar di belakang ini minjam, bukan membeli. Dikasih pinjam. Karena kumpulan tokoh-tokoh Tamiang Layang waktu itu termasuk datuk saya yang bernama Datuk Raat atau Mujan berkumpul dengan para tokoh tetuha-tetuha. Merundingkan karena ada permintaan dari orang-orang yang dari hulu sungai, Kalua, kemudian Tanjung dan sekitarnya mau berjualan. Jadi cari tempat. Mereka bertanya, bolehkah kami berjualan di bawah pohon-pohon durian, di bawah pohon-pohon segala papaken, segala pohon-pohon ramania, rambai. Lalu tokoh masyarakat di Tamiang Layang berunding. Ya, kita perlu, katanya kita perlu, kadang-kadang kita beli beras kalau kita habis padi. Kemudian kita perlu tembakau, kita perlu garam, perlu gula. Nah, lalu sepakat bahwa dipinjamkanlah pasar Tamiang Layang yang ada sekarang itu, yang masih pulau buah-buahan itu dipinjamkan untuk di tempat barter barang. Artinya berjualan transaksi tanpa uang waktu itu, yang awalnya. Iya, barter. Nah, kemudian sepakat, lalu ditentukanlah hari Minggu. Nah, berjalan baik. Karena waktu itu orang nggak ada kayak zaman sekarang. Iri dengki itu nggak ada zaman itu. Makanya datuk saya dengan rela ngasih tanahnya tempat jualan. Ini kebunnya buah-buahannya. Dibersihkan. Jadi bersih di bawah pohon itu enak. Nah, kemudian mulai timbullah sedikit masalah. Masalahnya bukan masalah apa-apa. Karena gereja ini berbakti ibadatnya hari Minggu. Paham ya? Mereka kebaktian hari Minggu ibadahnya. Sementara pasar di belakang. Hanya berpisah dinding aja belakang gereja. Nah, jadi waktu itu yang jualan di pasar ini ada yang masih keharingan, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Yang Kristennya ibadah. Jadi dia titip dengan iparnya atau dengan adiknya, misalnya karet, misalnya spikul atau 50 kilo. Kemudian ada yang titip misalnya sayur rebung, sayur apa segala, dititip di situ, di pasar. Nah, waktu jualannya laku, ini si ipar ini datang ke gereja, tapi nggak masuk. Tapi dari jendela dia nongol kepalanya. Daup, atau kak, itu sudah laku. Karetnya 50 kilo, uangnya ambil. Padahal orang sedang ibadah. Kadang-kadang pendeta sedang khutbah. Nah, jadi kejadian ini mulai mengusik ketenangan dari yang berbakti di hari Minggu di gereja. Dan berulang-ulang sampai berjalan sekitar 2 tahun. Akhirnya dengan terganggunya pasar ini,
dengan gereja ini yang tidak nyaman waktu kebaktian terganggu, itu memang tidak disengaja, itu ada spontan. Ya maklum waktu itu baru gereja baru berdiri di situ. Nah akhirnya diambil kesimpulan dari para pengurus gereja bagaimana kalau kita minta dengan tetuha-tetuha adat di Tamiang Layang dan juga perwakilan pedagang supaya kita duduk di satu tikar, bukan satu meja ya, satu tikar. Kita gelar bermusyawarah. Dan gereja diwakili oleh pendeta dan tetua-tetua Kristiani yang ada di Tamiang Layang waktu itu. Di antaranya pendeta Belantan yang tua, paling tua. Itu adalah anak keponakan dari Temanggung Jayakarti. Nah kemudian dalam perundingan itu bagaimana kata gereja kalau hari pasar ini dipindah ke hari berikutnya hari Senin. Nah lalu disimpulkan waktu itu karena kami merasa terganggu kalau hari Minggu berjualan di belakang gereja. Karena pasar itu dengan gereja nggak ada batas. Ya, kemudian diambil kesimpulan bahwa baik gereja maupun pedagang maupun tetuha di Tamiang Layang, termasuk tetua adat, Damang dan sebagainya sepakat bahwa kita adakan pada hari Senin pasarnya. Kemudian disosialisasikan dan diumumkan kepada masyarakat sekitar Tamiang Layang, semua sepakat. Lalu untuk memindah hari pasar itu bukan semudah kembali telapak tangan. Itu ada upacara adat, ritual adat, sesuai dengan adat yang berlaku di Kademangan Kampung 10. Nah, sehingga terjadilah waktu itu ritual adat beberapa hari, potong kerbau dan lain sebagainya. Lalu pindah ke hari Senin sampai sekarang. Nah itu awalnya supaya tahu semua. Jadi ngomongnya nggak salah-salah. Nah persoalan sekarang ketika sudah berlangsung zaman kemerdekaan dan lain sebagainya sampai kita Bupati Pak Jain Alkim, kemudian ganti Pak Ampera. Maka pada tahun 2000 berapa 15 atau 17? 17 ya. 2017 kalau nggak salah. Ada informasi sampai kepada saya bahwa akan diganti pasarnya ke hari Sabtu. Saya jadi bertanya-tanya dalam hati. Apa sih alasannya yang mendesak? Itu pada waktu itu ya. Sampai saya menulis surat ke DPRD Kabupaten Barito Timur bahwa secara pribadi saya sebagai penduduk asli Tamiang Layang dan juga saya sebagai pendiri ketua panitia pendiri Kabupaten Barito Timur bersama masyarakat dan pedagang tidak sepakat pasar itu dialihkan ke hari lain. Nah, salah satunya waktu itu pasar Tamiang Layang itu ada di lapangan futsal sekarang yang ada di dekat SMA 1. Nah, padahal lapangan itu sebenarnya itu adalah hibah dari beberapa tokoh masyarakat. Nah, dihibahkan untuk dijadikan kompleks pelajar pada tahun 1960. Karena waktu itu sudah ada rencana Barito Timur menjadi kabupaten. Dan betul pada tahun 64 Barito Timur dijadikan kabupaten administratif atau kabupaten persiapan. Itu perkembangannya. Nah, persoalan sekarang yang muncul adalah kenapa sekarang kembali lagi pada tahun 2020 tadi saya mendengar ada rapat akan dipindahkan hari pasar kembali lagi seperti yang dulu hari Sabtu rencananya. Dengan alasan tadi ada narasi-narasi karena katanya menghindari pegawai negeri, istilah sekarang ASN, untuk keluyuran di pasar. Saya bertanya, apakah tepat alasan itu? Nah persoalan sekarang di Ampah, hari Jumat pindah ke hari Senin.
Apa pegawai negeri di Ampah itu tidak turun ke pasar hari Senin? Kalau itu alasannya, itu sama sekali tidak masuk akal alasan itu. Tidak rasional. Nah persoalan sekarang, di Banjarmasin itu nggak ada hari pasar, hari A, hari B. Setiap hari ada hari pasar. Dan setiap hari ada pegawai negeri yang turun ke pasar. Nggak ada ribut orang. Kota Banjarmasin, wali kotanya juga nggak ada ribut. Ada pegawainya ke pasar. Nah kalau memang ada perda yang melarang pegawai negeri itu turun ke pasar pada hari Senin, itu tugasnya mengamankan perda itu adalah Satpol PP. Ya diadakan dong razia. Pegawai negeri nggak boleh turun ke pasar hari Senin, apalagi pakai pakaian seragam dan sebagainya. Itu sebenarnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya justru ingin mendapatkan jawaban. Apa rasional alasan-alasan karena pegawai negeri sering turun ke pasar pada hari Senin? Nanti di Ampah, pegawai negerinya di sana turun pada hari Senin kalau berganti pasarnya. Nah jadi itu persoalan. Nah kalau mau ingin semua memang ya bikin aja hari Minggu. Semua pegawai negeri kan libur. Baik di Ampah, di Tamiang Layang, atau di mana-mana. Itu alasan-alasan yang menurut saya secara pribadi tidak masuk akal, tidak rasional. Iya. Ini kan jadi persoalan-persoalan yang menjelimet. Nanti saya dengar sudah ada beberapa masyarakat, juga tokoh-tokoh masyarakat dan juga para pedagang yang sudah bertanya ke saya, bagaimana Pak, kami akan menyampaikan surat ke DPRD Kabupaten Batu Timur untuk meminta tanggapan DPRD, karena kami sama sekali tidak sepakat hal ini. Ya mungkin nanti dibuat RDPU nanti, dapat dengar pendapat umum. Oke. Nah jadi persoalan-persoalan seperti ini yang sudah saya gambarkan tadi, hal ihwalnya pasar Tamiang Layang dari hari Minggu pindah ke hari Senin. Kemudian ini hari Senin berjalan sudah berapa tahun itu? Mulai tahun 1935. Iya. 1935. Iya. Karena 1930 ke bawah sampai 1933 itu pasar itu adalah hari Minggu. Hampir 80 tahun ya. Iya. Nah sekarang 1935 berapa tahun? 80. Iya, hampir 85 tahun, hampir 1 abad. Iya. Pasar itu hari Senin. Itu nggak ada gangguan apa-apa kok. Iya. Kalau hanya alasannya adalah ASN. menghindari pegawai-pegawai negeri ASN itu turun ke pasar pada hari Senin pakai pakaian seragam. Iya. Apa gunanya Satpol PP? Satpol PP dong yang mengamankan. Oke. Apa namanya, perda-perda, kalau ada perda mengenai tidak boleh turun ke pasar pegawai negeri pakai seragam. Oke, baik. Dimanfaatkan dong. Oke, Dan baik. memang tugas mereka adalah mengamankan perda. Ya. Oke, baik. Nah, itu, baik senior. Itu panjang lebar saya sampaikan. Saya salah seorang yang tidak sependapat dengan pemindahan hari. Iya, siap. Oke, udah dapat poinnya senior. Nanti ditahan dulu dan jangan kemana-mana. Nanti ada sesi kedua lagi. Ada untuk komentar berikutnya. Dan oke, baik, terima kasih. Dapat kita poinnya bahwa penyampaian dari senior tadi adalah tidak sepakat bahwa kalau pasar pindah di hari lain selain hari Senin. Karena di situ tadi disampaikan bahwasanya tidak masuk akal kalau hanya menghindari atau hanya ASN dijadikan kambing hitam. Pak Yudi, selamat malam Pak Yudi. Selamat malam yang ada di Radio Monika Surya FM. Para sumber semuanya. Oke, baik. Dan Pak Yudi adalah juga masyarakat yang dari apa? Pelaku dan juga pemerhati dan juga tokoh masyarakat. Dan sekarang adalah menjabat menjadi anggota DPRD Kabupaten Batu Timur yang ada kaitannya dengan pasar. Pak Yudi, apa tanggapan Anda berkaitan dengan pasar yang mau dipindah hari ini? Apakah ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada publik? Silakan. Ada waktu untuk Anda. Oke, terima kasih. Selamat malam narasumber semua yang ada di Radio Monika.
Seperti yang disampaikan oleh tokoh kita tadi, Pak Bodowo, saya kira beliau panjang lebar menyampaikan masalah landas. Kalau saya bilang sih landasan filosofinya kan. Iya, betul, Beliau betul. bicara sejarahnya juga kan. Iya, betul. Sejarahnya juga kenapa terjadi seperti itu. Artinya orang menempatkan hari ini tidak sekonyong-konyong begitu. Ya, Karena betul. ini bahkan mungkin nanti ada tokoh adat yang mungkin bisa menyampaikan juga, mereka mungkin ada menggunakan adat-adat tersendiri atau ritual-ritual sendiri. Artinya kalau menurut saya ini kandungan nilai sejarahnya sangat panjang dan sangat dalam sekali saya kira untuk Sangat- penentuan hari pasar. Sangat kental. Tidak sesederhana yang dipahami oleh pihak-pihak yang punya kebijakan gitu kan. Ya. Nah, seperti yang dikatakan juga, kalau yang tadi saya sepakat, janganlah ASN itu hanya dijadikan kambing hitam gitu kan. Artinya, apakah memang bisa menjamin ketika hari itu bahwa ASN tidak hadir, lalu produktivitas ASN itu lebih meningkat gitu kan. Padahal kan yang perlu kita perhatikan itu kan, saya kira bukan masalah pemindahan hari yang menurut saya tidak terlalu begitu penting kan. Memindahkan hari yang menurut saya efek untuk dampak terhadap terhadap pedagang itu sendiri atau masyarakat itu kan tidak luas gitu kan. Harusnya harusnya pemerintah malah berpikir lebih luas bagaimana caranya produktivitas, bagaimana caranya mendorong para pedagang itu bisa menjalankan roda ekonomi yang lebih bagus begitu kan. Karena jujur saja kalau misalkan di Ampah misalkan ya, ini contoh. Kalau misalnya di Ampah itu Pak, orang punya kebiasaan sudah berjual karet itu hari Kamis. Setelah itu orang besoknya ke pasar. Begitu kan, bertransaksi di hari Jumat begitu kan. Nah, orang yang di Awang, yang di mana-mana itu orang tahunya turunnya pada hari Jumat. Mereka hari Kamis itu sudah ada yang nginap di Ampah begitu kan. Nah, itu juga berdampak terhadap misalnya contoh dengan berubahnya hari pasar ini, otomatis perputaran hari untuk orang mengeliling pasar lah, istilah yang kita tangkap ini otomatis berubah juga begitu kan. Iya, betul. Karena pasar Ampah dan Tamiang Layang ini termasuk pasar yang strategis dan besar begitu kan. Itu salah satunya. Kemudian juga Pak, kalau bagi pedagang sendiri memang kalau bolehlah dikata bahwa misalnya tidak adanya hari pasar pun pasar Ampah cukup, ya benar juga kan. Cuma yang menjadi problem kan juga kadang-kadang yang dari luaran itu, yang dari luar Ampah itu, mereka itu partaian Pak. Artinya pedagang besar, pedagang partai, misalnya kayak baju kan, pakaian. Itu orang-orang Ampah sendiri pun kadang-kadang ambil dari pedagang partaian itu gitu kan. Nah, itu untuk mengisi toko-toko mereka gitu kan. Nah, jadi juga berpengaruh juga kalau menurut saya kan, terutama pada hari Jumat. Hari Jumat ini umat Muslim sebagian besar yang mengisi juga di masjid di Ampah itu rata-rata pedagang juga, dan rata-rata masyarakat yang memang datang ke kota Ampah yang mengisi sholat Jumat itu gitu. Nah, jadi kalau menurut saya kalau di Ampah misalkan dijadikan alasan, tapi saya belum ada sih, makanya saya bertanya juga dasarnya untuk memindah ke hari lain itu apa. Saya belum dapat lagi untuk di pasar Ampah ini apa alasannya mereka untuk memindah hari lain. Apakah mereka mengatakan faktor kepadatan? Saya kira tidak. Ampah ini bukan faktor kepadatan. Berapa sih jumlah penduduk Ampah misalnya kan? Dengan rasio itu. Kalau menurut saya, coba bandingkan pasar Ampah dengan pasar Amuntai luasannya. Dari pasar Ampah ini dari Sungai Karau sampai ke tempat Haji Johan, Jalan Raya sampai ke belakang sungai. Cukup besar. Coba bandingkan dengan pasar Amuntai. Jelas luas besar kita. Yang menjadi persoalan kalau menurut saya adalah bukan masalah kepadatan, tapi adalah penataan. Yang diperhatikan pemerintah itu sebenarnya adalah penataan tata kelolanya itu, yang pasar Ampah. Artinya kalau memang dikelola tidak akan padat seperti itu. Contoh misalnya kayak pasar bertingkat itu.
Itu rakyat nggak seperti itu tuh sebenarnya memakan tempat yang sangat luas tapi tidak kurang produktif, begitu kan? Nah, jadi kalau menurut saya sebenarnya untuk masalah pemindahan hari ya jangan dulu lah, karena ini nilai historisnya, sejarahnya seperti yang dikatakan Pak Bodowo tadi kan saya kira benar begitu kan. Nah, jadi Pak Bodowo kalau dalam kapasitas saya sebagai DPRD, kalau memang itu didorong memang ada RDTU, ya kita welcome gitu kan, karena menurut saya ini sebenarnya cukup luas juga gitu kan problemnya. Artinya kami sendiri, saya pribadi ya, saya tidak membawa teman-teman. Saya belum punya alasan yang mendasar kenapa hari yang di Ampah itu dipindahkan ke hari Senin. Saya belum dapat. Makanya sebenarnya kalau ada sih sebenarnya fairnya tadi malam ini hadir mereka dari pihak eksekutif biar kita bisa mendapat alasan dan dasar argumentasi kita kan ada untuk berdiskusi begitu kan. Nah, kalau yang disampaikan di Tamiang Layang tadi Temanggung Jaya Kaki apa dikata, karena memang Pak Bodowo sudah sangat lengkap sekali menyampaikan sejarahnya gitu kan. Kalau hanya ASN itu dijadikan kambing hitam, saya tidak setuju. Saya kira itu sementara Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi. Selamat malam dan silantu. Standby jangan kemana-mana. Oke, baik. ASN dijadikan kambing hitam dan di Ampah sendiri belum ada alasan yang tepat. Apakah juga disamaratakan ASN juga alasannya? Oke, baik. Saya akan mencoba untuk Bang Eda. Selamat malam. Ini adalah pemuda Baitu Timur yang juga tahu tentang pasar Baitu Timur, bagaimana kenyamanan ketika hari Senin atau hari Jumat yang berbelanja Baitu Timur, dan saat ini kebetulan ada di perantauan. Apa komentarnya? Silakan untuk Bung Eda. Selamat malam. Silakan, Bung. Selamat malam, terutama senior-senior saya yang ada di situ. Salam hormat, terutama Pak Bodowo, abang saya, saudara saya juga Pak Haji Yudi dan Bung Jos dan teman-teman yang lainnya. Oke. Saya sebetulnya sudah lama menahan rasa dan asa. Betapa sedihnya kami, terutama saya generasi tahun 90-an, Pasar Tamiang yang hari Senin itu adalah kebanggaan kami. Luar biasa kami membanggakan Pasar Tamiang yang begitu histori lah bagi kami, karena disitulah tempat kami anak-anak muda waktu itu berkumpul bercengkrama. Di hari Pasar Senin adalah hari kebanggaan dan hari ditunggu-tunggu waktu itu. Dan bagi saya sangat ini dengan Pak Bodowo, kalau memang mau dipindah, semua hari pasar yang di Bartim digantikan jadi hari Minggu semua, biar adil. Nah, jangan kita kambing hitamkan ASN ke pasar. Contoh, kebetulan saya tinggal di Kota Palangka, sama seperti dibilang Kanda Pak Bodowo, tidak ada hari pasar. Bisa orang mengontrol ASN-nya, tidak ada masalah. Tinggal tata kelola, terutamanya Kabupaten Baitu Timur, kan orang-orang hebat semua di situ. Kepala dinasnya hebat. Tinggalkan mereka ngomong ke anggota, jangan ke pasar, udah. Nggak ada yang berani melawan. Tetapi kalau hal-hal itu dijadikan sebagai acuan mereka, sangat salah. Karena hari Senin itu atau hari Jumat juga yang di Pasar Ampah punya suatu yang sakral bagi masyarakat, terutama anak-anak muda yang waktu itu hanya Pasar Ampah dan Pasar Tamiang lah tempat berkumpulnya, tempat transaksi. Disitulah banyak bercerita, bertemunya lah orang-orang. Dan khususnya saya tinggal di seputaran Tamiang, disitulah tempat bertemunya orang-orang di seputaran Tamiang Layang, dari Hayaping, Pasar Panas, sampai dari Dayu kumpul semua di situ. Betul dengan apa yang dibilang Pak Haji Yudi tadi. Disitulah letak historinya itu luar biasa. Kalau kita rubah, sangat menyesal lah kita. Dalam artian sangat disesalkan karena alasan satu, tidak relevan. Dua, berarti ketidakmampuan Pemkab Bartim untuk mengurus ASN-nya. Sampai pasar dikorbankan. Iya. Ya, itu betul.
Itu saya ulangi lagi. Orang-orang hebat di Bartim mengorbankan hari pasar karena ketidakmampuan mereka mengurus ASN. Banyak hal-hal lain yang harus diurus. Nah, itu Iya, yang tepat. iya, betul. Contoh, Luar biasa. sekarang anak-anak muda Bartim kita nganggur. Kerja di mana-mana itu rata-rata kiriman dari Jawa. Kita terlena. Keasikan, sebetulnya kontrollah ke sana. Adalah perimbangan biar kita Bartim juga bisa sejajar dengan orang-orang lain walaupun dalam tanda kutip banyak hal yang memang kita tidak sanggup dan bolehlah mereka di situ. Kalau bagi saya mohon izin, mohon maaf kalau saya salah bahasa Pak Kanda Bedowo, Pak Haji Yudi, izin siap salah. Itu pesan saya itu aja. Jangan sampai hari pasar dirubah karena keegoisan, Iya. keangkuhan. Ya. Tidak ada masalah. Walaupun dibikin hari Senin atau dibikin hari Minggu. Kalau ASN-nya membolos mau apa? Ya. Itu saya sekali lagi pesan saya jangan sampai gara-gara keegoisan atau apapun itu bentuknya hari pasar dirubah. Saya sebagai anak muda Bartim dan saya juga pecinta Bartim yang luar biasa, di mana-mana pun saya bilang saya orang Bartim walaupun saya tinggal di Kota Palangka. Saya tiga dengan Pak Haji Yudi dengan Pak Kanda Bedowo, saya menolak kalau hari pasar dirubah. Dan juga mohon maaf, mohon izin, jangan sekali-kali dibilang orang terlalu banyak pembodohan lah kita. Dalam artian pembodohan hanya gara-gara ASN. Sangat lucu lah didengar orang di mana-mana. Kabupaten Barito Timur tidak sanggup mengontrol PNS-nya atau ASN-nya sehingga hari pasar dikorbankan. Malu kita baca di koran nanti kan. Iya. Mungkin itu saja, mohon maaf. Izin senior Pak Haji Yudi dan teman-teman yang lain dan teman Kanda ini dan pendengar Radio Monika, radio kesayangan Barito Timur. Mohon maaf, mohon izin kalau bahasa saya agak terlalu lancang, tetapi itulah dasar kepedulian saya yang ada di perantauan ini untuk Barito Timur dan juga salam sehat, salam hormat untuk ibunda saya Ineh Lasir yang ada di Bangkirayen. Karena izin kebetulan Pak Badowo itu adalah sepupu 3 kali saya. Terima kasih, mungkin itu saja Pak Bang Jus. Selamat malam. Luar biasa Bung Ida. Iya, terima kasih sahabat saya itu. Ini Langsar, inilah Bang Ida. Baik, terima kasih. Luar biasa, singkat, padat dan cukup mengena sekali. Baik, Bu Juwita, apa pandangan Anda berkaitan dengan pindahnya pasar ini? Kayak nanti tema kedua kayaknya belum bisa dilaksanakan malam hari ini karena cukup panjang dan ini masih banyak waktu yang harus kita diskusikan. Baik Bu Juwita, silakan, ada waktu untuk Anda. Selamat malam. Walaupun cuaca begitu deras, namun untuk diskusi malam ini cukup menarik. Karena dari beberapa narasumber tadi, saya sudah dengar dengan begitu jelas. Artinya pasar Temanggung Daya Karti Tamiang Layang memiliki histori atau sejarah yang luar biasa. Yang artinya apa? Pada awal tadi yang telah disampaikan oleh Pak Bedowo, terjadinya pergeseran hari antara hari Minggu dan Senin. Itu ada beberapa faktor. Tadi dikatakan bahwa di pasar itu yang berjualan itu ada beberapa keyakinan Muslim, Hindu, dan Nasrani atau Kristen. Nah, artinya perubahan hari dari hari Minggu ke Senin itu memiliki suatu sejarah yang luar biasa. Dan yang kedua, bahwa di sana tadi ada disebut-sebut tentang ritual adat. Artinya apa? Di Barito Timur itu masih ada yang dinamakan ritual. Itu menjunjung tinggi leluhur. Bahwa Barito Timur itu memiliki suatu sejarah yang luar biasa yang patut dilestarikan dan diwariskan kepada anak-anak muda sehingga sejarah-sejarah yang telah terukir yang sedemikian indah itu jangan sampai lenyap. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan ASN. Pemindahan hari itu sebenarnya saya mau tanya sih,
Saya mau tanyanya gini, ketika perda itu sudah dikumandangkan atau telah ketok, artinya apa? Itulah tugas-tugas yang mereka ASN itu melakukan itu. Ya patuhilah aturan itu. Kalau itu memang sudah dibuat, ngapain nabrak-nabrak? Kalau sudah ada, ya jangan ditabrak gitu loh. Aturan itu dilaksanakan gitu loh. Diberlakukan gitu loh. Hal-hal yang seperti itu kelihatan sepele sih. Pakai seragam, contoh ke pasar. Dia tahu sebenarnya, apalagi ASN kan tahu bahwa pada hari jam kerja tidak boleh berbelanja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jam berapa ASN pulang? Orang-orang berjualan di sana, ketika mereka itu pulang, apakah kebutuhan mereka setelah jam pulang itu tidak terpenuhi? Artinya kebutuhan yang akan mereka belanjakan itu. Dan yang keempat lagi, ini berpengaruh kepada penjual. Rolling waktu dari Senin ke hari yang lain, menurut saya itu tidak memakan waktu 1 hari atau 2 hari, bahkan minggu, bahkan bulan. Karena apa? Jaringan penjualan itu enggak mentok di Barito Timur, Kalua, Amuntai, dan sekitar. Saya pikir itu bisa dari Banjarmasin atau dari mana saja itu. Jadi artinya perputaran barang itu mereka udah taunya, Barito Timur, Tamiang Layang itu atau Ampah itu harinya ini loh. Jadi perputaran barang, karena jujur untuk Barito Timur, untuk ini kita masih membutuhkan produk-produk artinya yang dari luar Barito Timur. Jadi ini perlu dipertimbangkan sekali. Dan kayak yang disampaikan oleh adik tadi, si Eda Stephen tadi, benar bahwa berkaitan dengan adat istiadat, beliau lebih tahu bagaimana supaya adat atau yang dimiliki oleh Barito Timur itu jangan sampai hilang lenyap hanya dikarenakan bahasanya ASN. Artinya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf andai bila ada kata dan bahasa yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik. Kembali ke Benjen. Kembali ke frekuensi. Bu Juwita, terima kasih banyak. Berkaitan dengan diskusi ini, hampir mengatakan tidak sepakat kalau alasan ASN dikambing hitamkan. Bung Yandi, ada waktu untuk Anda, silakan. Ya, selamat malam semuanya. Saya mesti bicara apa ya? Semua porsi sudah dikupas ini dari senior kita Pak Badowo, gitu kan. Kemudian Pak Haji Yudi belum menemukan landasan yang mana ini yang dipakai, gitu kan. Kemudian Bang Eda, guru saya ini, itu merupakan adat yang harus dipertahankan. Ada Mbak Juwita yang ini sangat terkait erat dengan persoalan rolling gitu kan. Oke, mungkin baiknya saya bicara mulai dari normatifnya ya, Pak Haji Yudi ya. Silakan. Aduh. Jadi begini. Karena ini terkait dengan pasar tradisional, maka terkait dengan yang namanya adat. Mungkin kita sepakati itu dulu ya. Pasal 18B sesudah versi amandemen ya Pak Haji Yudi ya, Pak Sudior ya. Mungkin lebih ke ayat 2-nya kali ya. Itu kan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebihnya begitu bunyinya. Artinya konstitusi kita begitu menghargai yang namanya hak-hak tradisional dan hak-hak adat. Apa kaitannya dengan pasar Tamiang Layang? Jika Pak Haji Yudi tadi belum menemukan landasannya, sebenarnya sama saya juga tidak menemukan landasan yang tepat ya. Apa yang dijadikan dasar perubahan dari hari pasar ini? Karena begini, apabila kita mencermati ada si peraturan presiden 2007 kalau tidak salah itu tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional ya kan, pusat perbelanjaan.
Kemudian ada peraturan Menteri Dalam Negeri juga, bahkan ada Permendagri ya yang mengatur tentang penataan pasar tradisional ini gitu kan. Saya tidak menemukan dasar dan landasan, berarti saya sepakat dengan Pak Haji Yudi. Sama sekali tidak menemukan, karena yang menjadi pengaturan di dalam situ, silakan pemerintah daerah mengatur pasar itu, baik itu fisik, ya kan, fisiknya maupun non fisiknya gitu kan. Artinya begini, silakan tarik retribusi dari untuk penghasilan PAD, silakan mengatur bagaimana menata kelola pasar begitu kan, silakan mengatur menata kelola sampahnya. Nah, silakan mengatur bagaimana keadaan parkirnya. Itu biasanya pasar-pasar tradisional diatur oleh pemerintah daerah, gitu kan. Nah, pasar tradisional ini yang masih melekat dengan adatnya adalah hari pasarnya. Itu bukan buatan pemerintah, bukan. Balik flashback kepada apa yang dikatakan senior Pak Badawa dan Bang Eda, gitu kan? Pasar Tamiang Layang ini kalau tidak salah saya catat tadi menurut beliau adalah mulai di tahun 1930. Dan 30% lahan dari itu karena beliau tahu ini adalah lahan datu beliau gitu. Nah, intinya adalah ini adalah memang warisan dari sebelum zaman kemerdekaan. Oke, kenapa ini saya kaitkan dengan adat ya? Kita uji lagi jika kita ini memang masuk adat atau tidak. Ya, Pak senior ya, Pak Haji ini. Ya. Kita uji. Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luas atau luar gitu kan, dalam waktu yang lama. Berapa lama tadi? 80 tahun ya? Ya. Nah, maka itu disebut dengan adat atau kebiasaan. Nah, itu definisi yang bersifat umum. Oke, kita uji lagi, ya kan? Kalau melihat dari definisi itu berarti adanya tingkah laku, begitu ya Pak Haji ya? Dilakukan terus-menerus. Adanya dimensi waktu, 80 tahun, bukan main-main nih. Diikuti oleh orang lain masyarakat. Nah, itu jelas adalah yang dinamakan dengan adat. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh senior kita Pak Badowo, gitu. Ya kan? Ini sudah sesuai dengan yang dikatakan dengan Bang Eda. Ini sudah sesuai dengan dikatakan Mbak Juwita bahwa ini ada rolling juga pasar-pasar tradisional ini. Sudah sangat rutin dilakukan. Hari ini saya ke sini, hari besok saya ke sini, hari besok Jumat saya ke Ampah, gitu kan? Nah, ini artinya saya berpendapat bahwa ini adalah masuk ranahnya adat, bukan masuk ranahnya bupati. Jika ini persoalan hari pasar, mari kita uji lagi, ya kan? Apakah jika kita mengatakan ini ranahnya adat, memang termasuk dalam unsur-unsur yang disebut dengan hukum adat, kan begitu? Mari kita uji. Yang namanya unsur hukum adat itu adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis. Tiap hari Senin ya, ini ya berlakunya ya. Dan tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral. Pak Badawa tadi bilang sampai merubah dari hari Minggu ke Senin saja nyembelih kerbau. Adanya keputusan kepala adat. Pak Badawa senior kita bilang tadi bahwa untuk merubah saja tokoh adat kita berkumpul, memutuskannya, bermusyawarah. Sampai menyembelih kerbau. Ya kan? Walaupun ini dilakukan tidak tertulis karena bermusyawarah bersama. Tapi ini selama ini ditaati dalam masyarakat. Kita Tamiang Layang, begitu kan? Dan masyarakat luar bahkan. Para pedagang. Sehingga masuklah unsur-unsur ini dalam hukum adat. Jadi sekali lagi saya nyatakan secara tegas
Hari pasar bukan ranahnya pemerintah daerah untuk mengaturnya. Hari pasar adalah ranahnya adat dan hukum adat. Jelas sekali. Mau diuji dari sudut manapun, ini masuk ranahnya adat. Ketika ini mau dirubah, apakah pemerintah daerah boleh melakukan itu? Kembali ke konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945. Selama adat ini masih berjalan dan sesuai jalannya dengan seiring seirama dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan Perpres tadi bahwa pasar tradisional harus dijaga keutuhannya sesuai dengan ruhnya, begitu kan? Maka ini tentunya tidak boleh sewenang-wenang mengambil keputusan merubah hari pasar. Kecuali memang ini sudah diputuskan oleh pihak adat. Dan tentu ada ritualnya. Itu pun tentu dengan sidang-sidang adat. Kan begitu. Musyawarah-musyawarah adat. Saya berkesimpulan, jika ini dipaksakan, maka Pak Bupati, ya kan, saya sarankan sebaiknya tidak memperlakukan ini kecuali mentaati aturan. Jikapun memaksakan kehendak, maka beliau sudah melakukan pelanggaran adat. Dan jika sudah melakukan pelanggaran adat, tentu ada sanksi dan akibat hukumnya. Saya percaya Demang di kabupaten kita, 4 kedemengan ini tidak tumpul ke bawah, tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Inilah saat Demang membuktikan bahwa ini memang ranahnya adat. Jadi jangan terbalik ya, jangan terbalik. Ketika ini bukan ranah adat, dibawa ke adat. Tapi ketika ini adalah sesungguhnya ranah adat, gitu kan? Kok adat ditinggalkan? Bagaimana kita bisa mempertahankan eksistensi adat itu? Bagaimana kita bisa memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa adat itu hukumnya begini loh. Ada yang mengatur hukum keluarga, ada yang mengatur hukum publiknya mungkin, ya kan? Coba kasih tahu, coba sosialisasikan. Gitu. Oke, baik sobat pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di Gelombang Anda. Sebelum kita lanjutkan, ini ada SMS yang masuk dari 2195. Assalamualaikum, selamat malam Bung Jos dan selamat malam untuk rekan-rekan yang ikut talkshow malam hari ini. Salam sehat. Bung Yandi, ada SMS yang masuk, Bung Yandi, bisa saya baca ya? ASN ditekan untuk mengikuti peraturan, sementara Bupati sendiri melanggar aturan, ngantor aja dirujak. Oke, baik, Bung Yandi bisa di komentari berkaitan dengan SMS ini, silakan. Iya. Di luar tema ini. Ngantor dirujak. Ya. Artinya apa yang dikatakan oleh yang menyampaikan SMS itu cukup masuk akal. Jika kita flashback balik kepada peraturan perundang-undangan, oke, kita bisa buka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ya, tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Iya. Nah, itu yang dinamakan rumah negara itu kan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat. Gitu ya kan? Jadi dia adalah tempat hunian yang memang untuk istirahat dan tinggal keluarga. Jadi bukan kantor. Jadi kalau menurut definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, jika fungsi rumah jabatan itu dijadikan kantor, justru ini bertentangan dengan undang-undang ini, tidak boleh. Gitu kan? Tidak boleh sama sekali itu. Karena ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, gitu kan? Ayo kita buka lagi mengenai aturan turunannya di Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 kalau tidak salah, ya kan?
Bukan, itu rasanya sudah dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2005. Coba kita ini ya kita ada istilah, kalau di dalam istilah sekarang ini ada disebut rumah negara, dan rumah negara itu digolongkan dalam 3 golongan ya. Ada rumah jabatan golongan 1 itu, ya kan? Ada rumah instansi dan ada rumah negara golongan 3. Nah, yang disebut dengan rumah jabatan itu rumah golongan 1 gitu. Rumah negara yang digunakan sebagai pemegang jabatan tertentu, karena sifat jabatannya kan bertempat tinggal di rumah tersebut karena jangka waktu tertentu begitu. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Jika kita melihat peraturan sebagai landasan hukumnya tadi, maka rumah jabatan, ya kan, adalah rumah negara yang berfungsi sebagai tempat hunian, bukan kantor. Tidak boleh disimpangi. Ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Gitu. Ini nabrak peraturan perundangan. Kalau itu yang terjadi ya. Nah, itulah yang mungkin yang dikatakan oleh yang penyampai SMS tadi. Iya. Kalau berkaitan dengan ini, Bung, hari pasar akan dirombak dan di situ seolah-olah ASN dijadikan kambing hitam. Ini menurut Bung Yani bagaimana nih? Ya, kita yang namanya ada istilah lama ya, tapi sangat masih mengena ya. Kalau kita dulu di sekolah belajar dengan istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya seorang guru harus memberikan teladan, memberikan contoh yang baik kepada muridnya, sehingga guru yang baik akan menghasilkan murid yang baik, tidak menghasilkan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan begitu. Ini istilah loh ya, ini istilah saja, ya kan? Yeah. Nah, jadi untuk istilah ini sebaiknya memang jika memang pimpinan tingkat atasnya memberikan keteladanan yang baik, contoh yang baik, saya pikir ASN di bawahnya pun akan segan. Dan biasanya kalau ASN sudah segan akan memberikan rasa hormat kepada pimpinan tersebut, dan ini juga memiliki rasa semangat disiplin, menumbuhkan rasa semangat disiplin yang tinggi nanti. Jadi tidak usah. Selain juga memang pimpinan ini memang betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diamanahkan kepadanya menurut sumpah jabatan yang diemban, yang dikasih beban ke dia gitu. Jadi tidak usah harus kambing hitamkan ASN pada hari Senin ke pasar ya? Tidak ada alasan, karena begini, ada 2 produk yang dikeluarkan ini kan. Satu adalah pasar Tamiang, ya kan? Iya. 2 adalah pasar Ampah. Kalau dijadikan alasan bahwa ASN yang dijadikan alasan supaya jangan ke pasar pada hari-hari kerja, di Ampah hari pasarnya hari kerja gitu loh. sama juga bohong. Tadi kan Pak Badowo senior sudah mengungkapkan itu. Jadi ada pertentangan, ada kalimat pertentangan di sini ya. Itu yang kemudian alasan ini menjadi tidak masuk akal bagi kita. Ini jelas kalau menurut saya sudah melampaui kewenangannya. Pemkab sudah melampaui kewenangannya bila merubah hari pasar ini tidak dengan prosedur dan proses adat yang berlaku. Demikian Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih Bung Yani. Dan nampaknya Bung Badowo putus. Oke, saat ini sudah pada posisi hampir 1 jam. Dan baik. Satu persatu akan saya kasih minta pendapat, dan rencana hari ini ada 2 tema, namun nampaknya waktu tidak mencukupi. Baik, Bung Eda, sebelum kita berpisah, Bung Eda, mungkin apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat juga berkaitan dengan pasar yang pindah ini. Namun sebelum Bung Eda menjawab, silakan, ada yang telepon masuk, sebentar saya terima dulu. Halo, Monica Surya FM.
radionya orang Batin dengan dengan Pak Sudangkah dari Maipeh. Maipeh, dari Maipeh. Pak, ini berkaitan dengan pasar mau diganti harinya. Ini apa tanggapan masyarakat dari Maipeh sendiri berkaitan pasar ini? Karena ini menyangkut berbagai sektor yang berdampak. Silakan, Pak. Kalau kami selamat malam buat bapak-bapak dan ibu di Tokso ini. Iya. Kalau menurut kami dari desa kan kalau pindah pasarnya apa alasannya? Alasannya ASN, pegawai negeri, supaya tidak keluyuran pada hari Senin itu. Nah, kalau masalah itu kan, kalau mereka datang pasar, kalau mereka keluar kan, itu biasa mereka keliaran di situ. Itu kan sudah ada hukumnya, ada adatnya. Yeah. Berarti kalau kita memindahkan itu, berarti kita memindahkan adat kita. Yeah. Itu ada. Terima kasih. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Suransyah. Silakan untuk diputus. Dan ada Bung Lelo. Pak Lelo di Harara. Selamat malam Pak Lelo, silakan masuk Pak Lelo. Anda tadi sudah bergabung, silakan untuk masuk. Mohon maaf tadi satu persatu karena di line sudah penuh. Saat ini silakan bisa gabung. Untuk rekan-rekan yang mau menyampaikan satu hal, masyarakat Baitu Timur silakan di 0813 4911 7711. Oke, sebentar saya terima. Halo Pak Lelo, selamat malam Pak Lelo. Halo, selamat malam. Pak Lelo, ini berkaitan dengan pasar mau ganti hari. Ini alasannya adalah ASN. ASN itu pegawai negeri di kambing hitam kan. Bagaimana menurut Bapak? Ya, saya sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan tadi. Ya, silakan. Halo, Pak Lelo. Jaringan Pak Lelo ya. Halo, Pak Lelo. Pak Lelo bisa mendengar? Bisa diputus kembali Pak Lelo, biar suaranya bagus nanti ya. Oke. Halo Pak Lelo, untuk rekan-rekan yang lain mau gabung, masih ada waktu untuk Anda. Namun jaringan memang penuh ya. Silakan Pak Lelo. Oke, sebentar. Iya, silakan Pak Lelo. Halo. Iya, silakan Pak. Saya dan perubahan nama pasar itu tidak sepakat dan sama sekali tidak setuju. Iya. Karena itu sudah tradisi dari dulu. Sebelum saya ke Bartim ini, itu sudah mulai hari Senin. Sampai sekarang. Iya. Yang jadi Kabupaten Bartim ini berapa tahun? Belum sampai 20 tahun masih. Iya. Nah itu, mau dirubah pasar kan sama sekali salah. Bertentangan dengan acara adat itu. Nah, kalau itu pasar dirubah, kami di masyarakat ini juga dirubah. Karena begini, kami jual karet itu hari Minggu, karena hari Senin ke pasar. Nah, kalau dirubah hari pasar, kami pasti berubah hari juga menjual karet. Iya. Nah itu, saya tidak sependapat sekali itu. Nah, kalau pegawai negeri di kambing hitam kan gimana Pak? Kalau pegawai negeri itu kegeblokan mereka. Kalau mereka kerja ya kerja, jangan yang ke pasar. Iya. Nah, itu kan bisa mereka sore-sore dari kantor itu ke pasar. Iya. Bojor tuh. Iya. Nah itu kegebloknya mereka itu. Ya, oke, baik Pak Lelo, terima kasih Pak masukannya dan terima kasih banyak. Oke, Bung Ida, sebelum Bung berpisah Bung Ida, silakan Bung Ida. Mungkin ada hal yang disampaikan berkaitan dengan ini luar biasa dan ini adalah harapan masyarakat untuk bisa memperjuangkan. Ya kan? Ya, terima kasih, selamat malam. Izin senior-senior saya yang lagi on di Radio Monika, radionya kesayangan orang Bartim. Saya sebagai pemuda atau anak muda, anak-anak Bartim yang ada di rantau, sekali lagi menghimbau atau menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Baitu Timur, pikirkanlah hal-hal yang lain yang untuk masyarakat banyak.
jangan mengotak-atik sesuatu yang sudah jadi tradisi masyarakat. Nanti kita jadi bumerang bagi kita ke depannya. Dan kedua, untuk pemerintah Kabupaten Barito Timur, sangat lucu kalau merubah hari dengan alasan gara-gara ASN-nya berkeliaran. Apa gunanya perangkat-perangkat yang ada di Kabupaten Barito Timur untuk memantau atau ada suatu nanti seperti pengawas yang ada di Kabupaten Barito Timur untuk menjaga atau melihat absensi pegawai-pegawai di Kabupaten Barito Timur atau instansi masing-masing supaya tidak ke pasar. Dan juga lebih baik bikinlah aturan-aturan yang jelas supaya ASN-ASN-nya tidak berkeliaran di pasar. Contohilah kabupaten-kabupaten yang lain, tempat-tempat yang lain aman. Kita hanya sibuk mengurus hanya perubahan hari pasar. Mungkin itu saja dari saya. Selamat malam. Oke, baik. Pak Bung Jos. Oke, terima kasih Bung Ida. Selamat malam. Dan Bu Juwita, sebelum berpisah Bu, mungkin silakan untuk ini. Dan itu saya sampaikan juga, itu segmen kita atau diskusi kita di talkshow yang dulu, ya kan, yang mana tentunya pemerintah lebih baik mencontohin lah untuk ASN daripada ASN dipaksa untuk mengikutin gitu ya. Seperti itu. Silakan Bu Juwita, ada waktu untuk Anda. Ya, terima kasih untuk waktunya lagi. Untuk pemindahan nama itu kalau menurut saya itu jangan dulu lah. Banyak hal lain untuk Barito Timur itu yang lebih penting dan lebih prioritas untuk ditindaklanjuti. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Oke, baik, terima kasih. Ya. Halo Bung. Ya, silakan Bung. Nambah sedikit. Iya, silakan. Kalau merubah hari pasar itu tidak ada yang melaksanakan adat, itu sudah bertentangan dengan saya. Iya. Karena saya ini orang Kopat. Iya. Saya ini kan orang Kopat juga, komando pemerintahan Tingkat dan Dayak, Tingkat Pedang. Iya. Nah itu kalau tidak diurus dengan acara adat itu bertentangan dengan saya sudah. Iya. Belum dengan anggota lainnya. Cuma itu aja. Iya, oke, baik. Terima kasih. Oke, Pak Yudi, silakan Pak Yudi sebelum berpisah Pak Yudi. Oke, closing statement saya kira Pak Bung Yos dan rekan-rekan semua yang hadir, tadi kan juga ada dari para pendengar itu menyampaikan keberatan dan juga narasumber yang lain juga tidak setuju gitu kan. Saya kembali kepada konteks saya yang awal tadi saya katakan bahwa landasannya saya belum menemukan. Yang kedua adalah pemerintah buatlah aturan yang saya kira ini saya anggap termasuk yang kontroversi. Buatlah aturan-aturan yang kira-kira malah mendorong supaya ekonomi masyarakat itu lebih maju, terutama UMKM-nya lebih bagus lagi begitu kan. Karena yang ketiga adalah seperti yang dikatakan tadi bahwa mungkin ASN itu menjadikan alasan juga, saya kira hanya sekedar kambing hitam. Saya kira banyak regulasi yang hal-hal lain yang memang dikatakan tadi Perda-nya kan sudah ada, penegakannya kan sudah ada pihak yang berwajib gitu kan. Jadi saya berharap bahwa itu jangan dululah diberlakukan kan. Masih banyak hal lain yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Yudi. Sebelum ke Bung Yandi, Bung Badawa putus, saya sejenak mohon izin untuk sebentar, saya akan menghubungi Pak Badawa. Oke, baik, masih bersama Bung Badawa. Sebelum berpisah Bung Badawa, kata-kata terakhir dan juga closing statement untuk Anda. Silakan Bung Badawa. Terima kasih. Jadi secara umum kalau kita lihat di talkshow ini rata-rata kurang sependapat kalau hari Tamiang Layang, hari pasar Tamiang Layang dari hari Senin dipindah ke hari Sabtu dan diampah hari Jumat hari Senin. Sebetulnya kita semua sependapat tadi apa yang disampaikan beberapa narasumber, baik Bung Eda,
saudara saya, kemudian Haji Yudi, kemudian Bung Yandi, kemudian Ibu siapa tadi? Bu Juwita. Juwita, bahwa semuanya belum sependapat. Dan alasan-alasan yang jelas, yang rasional, belum kami temukan. Karena tidak semudah membalik telapak tangan untuk merubah hari itu. Saya sependapat dengan Ibu Juwita bahwa rolling itu berlaku. Kenapa? Karena orang Amuntai sudah punya jadwal. Kalau hari Senin mereka ke Tamiang Layang. Hari Jumat mereka ke Ampah. Hari Rabu mereka ke Dayu. Hari Kamis mereka ke Tampak. Mereka sudah atur itu. Nah, jadi kalau ini dirubah, maka secara secara praktis ini akan sangat-sangat mengganggu. Berdampak ya. Berdampak. Kenapa? Karena kebutuhan-kebutuhan kita juga masih banyak bergantung dari saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Selatan, hulu sungai. Untuk berdagang ke sini. Tadi Yudi bilang ada partai-partai pembelian. Itu memang mereka pada hari Kamis sudah menyiapkan uang dengan jual karet dan sebagainya. Untuk hari Jumat mereka membeli kebutuhan-kebutuhan pokok dan juga keperluan mereka untuk juga berdagang. Jadi mereka secara partai itu membeli barang-barang dibawa ke pelosok-pelosok di sekitar Ampah. Ke daerah Unsum, ke daerah Baruyan, Ugang Sayu, kemudian ke arah Tangkum dan lain sebagainya. Jadi ini sudah teratur sedemikian rupa. Dan untuk Tamiang Layang itu sudah hampir 1 abad berjalan dengan lancar. Jadi jangan dengan alasan ASN turun ke pasar hari Senin. Kok kecil sekali ya? Itu sama seperti apa yang pendapat dari Eda tadi. Loh, kok pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kok nggak bisa ngatasin ASN yang nyolong-nyolong turun ke pasar pakai pakaian seragam? Kan ada aturan yang mengatur, seharusnya itu yang ditegakkan. Jadi jangan jadi alasan lah ASN turun ke pasar. Hingga hari pasar dirubah. Kok sepele sekali. Tidak semudah itu. Nah persoalannya, kalau ada sumpah nanti, secara adat, beranikah pengambil keputusannya disumpah? Kalau dia merubah hari pasar itu. Jadi sumpahnya harus duduk di atas gong. Dan nanti balian yang khusus untuk itu menyampaikan kata-kata penyumpahan. Dan ingat, kalau memang itu salah, maka sumpah itu kena. Itu adat ya, ritual adat. Nah itu mungkin yang saya ingin sampaikan. Oke. Intinya saya tidak sependapat. Tidak sepakat. Oke. Tidak sepakat. Oke. Baik. Terima kasih Bung Badowo. Terima kasih banyak atas hadirnya ini. Dan Bung Yandi sekaligus closing statement silakan. Memberikan sekali lagi saya katakan bahwa berdasarkan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang masih mengakui adanya hak-hak tradisional di dalam pasal 18B ayat 2, ya kan? Kemudian baik di dalam peraturan-peraturan yang menjadi landasan yuridis tentang penataan pasar dan pengelolaan pasar, ya kan? Kita belum menemukan landasan-landasan yang bisa kita pastikan bahwa ini masuk ranah Pemkab. Yang masuk ranah Pemkab itu adalah mengatur pasarnya, mengelola pasarnya, mengelola retribusinya, mengelola sampahnya. Itu yang masuk dalam bagian pengaturan-pengaturan yang dilakukan harusnya oleh Pemkab. Menata pasarnya sedemikian rupa biar bersih, sehat, dan indah terlihat. Tapi kalau menyangkut hari pasar,
ini adalah sejauh sebelum Indonesia merdeka. Iya. Nggih, benar. Jauh sebelum Indonesia merdeka, hari pasar adalah hari yang ditetapkan secara tadi kata Pak Badowo, ini adalah merupakan bagian dari adat. Bahkan menurut sejarah di tahun 1933 atau 1935, pemindahan hari pasar yang dari hari Minggu ke hari Senin pun dilakukan melalui musyawarah adat dan tidak sembarangan, juga dilakukan melalui ritual. Nah, hak-hak yang hidup ini masih dijamin oleh negara ini. Ini adalah ranahnya adat yang menentukan. Jika memang ingin mengadakan perubahan hari pasar ini, mari proses adat itu diselenggarakan, jangan ditinggalkan. Nah, zaman sekarang ini kan terkesan yang bukan ranah adat dibawa ke ranah adat, yang harusnya memang ranah adat yang diberlakukan, kok adat ditinggalkan. Ini malah lucu dan terbalik. Jangan sampai artinya melakukan pelanggaran terhadap adat. Ya kan? Apalagi yang memutuskan ini adalah kapasitasnya selain sebagai kepala daerah atau sebagai kepala bupati, ya kan? Juga sebagai ketua DAD. Nah, harap kita cermati dulu persoalan ini karena ini ranahnya adat. Mari kita hargai leluhur kita yang sudah melestarikan pasar ini, ya kan? Mari kita hargai orang tua kita yang sudah mengembangkan pasar tradisional ini dari zaman 1930, gitu kan? Mari kita hargai mereka-mereka yang sudah mentradisikan pasar ini dan tetap melestarikannya, di mana pasar ini berputar setiap hari Senin selain hari-hari yang lain. Saya akan mengutip kata-kata dari pendiri negara ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Oke, baik. Terima kasih Bung Yandi. Terima kasih Bang Ida. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Bu Juwita dan terima kasih Pak Badowo. Saya ucapkan mari maju selangkah dari pengembangan zaman dan selamat berpisah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Saya Bung Josbi Masena. Malam hari ini kita jumpa di dalam talk show atau bincang-bincang bersama radio kesayangan Anda di 91,3 FM. Untuk rekan-rekan di Kabupaten Barisan Timur, saya ucapkan selamat malam. Salam